Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di Bincang Rabu Pendidikan dengan suasana yang baru ya. Sesuai tema. Sesuai tema, menyesuaikan tema, dan tema pada sore hari ini kita berada di tempat atau tentang kedai makanan dan minuman sebagai peran menentukan lembaga pendidikan. Nah, insya Allah kita akan bincang bersama sore hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita menyimak dan mendengarkan pembukaan dari Ustaz Fatan pada bincang rakan pada sore hari ini. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah sore ini kita melanjutkan bincang Rabu Pendidikan dengan suasana persis seperti temanya. Karena kan temanya menjadikan kedai makanan dan minuman sebagai lembaga pendidikan. Nah, kita pakai sekalian, memang kenyataannya sering dipakai ya. Di sini kan sepekan minimal 2 kali ada kajian rutin di kedai kopi sejarah ini. Jadi tempatnya ini di kedai kopi sejarah di kompleks Pondok Pesantren Rumah Sajadah Putra. Nah, kita perlu ingat sekali lagi tentang 3 elemen lembaga pendidikan. Ya, Mas Anis masih ingat nggak Mas Anis? 3 elemen lembaga pendidikan. Jadi disebut lembaga pendidikan itu kalau memiliki tiga elemen ya. Yang pertama apa? Nah, sistem nilai ya. Sistem nilai atau aturan yang ada di tempat tersebut. Ini yang pertama dan utama. Sebagian mengatakan bahwa ini yang menjadikan sesuatu itu disebut lembaga pendidikan. Ya, ini yang 2 ini nggak begitu penting. Sebagian berpendapat begitu, tapi ya tetap perlu disebut ya, karena untuk di sebagian orang memang tanpa yang kedua dan ketiga jadi kurang optimal. Jadi yang pertama tadi sistem nilai atau aturan yang ada di lokasi atau di suatu tempat tertentu. Yang kedua adalah sekelompok orang yang menjalankan fungsi tertentu atau hendak mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi ada sekumpulan orangnya. Kemudian yang ketiga adalah adanya tempat, lokasi atau tempat di mana sekelompok orang itu menjalankan nilai. Ya, jadi kalau dari 3 ini, maka sekali lagi yang paling penting adalah yang pertama, sistem nilainya. Artinya kalau ada kumpulan orang di satu tempat, tapi mereka tidak dalam rangka menegakkan satu sistem nilai, maka nggak bisa disebut sebagai lembaga pendidikan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa boleh dong atau bisa dong kedai makanan dan minuman jadi lembaga pendidikan. Karena yang penting adanya sistem nilai yang dijalankan di lokasi tersebut, di kedai makanan, biasanya kita nyebutnya mungkin restoran, warung makan ya, atau juga kedai minuman, yang terkenal adalah kafe atau kedai kopi kalau yang terkenal ya. Sebenarnya ada juga kalau di sini contohnya angkringan. Saya dulu pernah punya kelas rutin di satu kota namanya angkringan dakwah. Jadi memang konsepnya ada angkringannya. Ya, jadi ada 2 macam ya. Memang di angkringan, memang tempat angkringan itu ya, angkringan gaya Jawa itu ya, gaya Jogja itu. Tapi ini bukan di Jogja malah. Kemudian yang berikutnya, ini tempat yang disetting kalau pas acara itu ada angkringannya. Dan memang Masya Allah saya tanya panitia, itu angkringan sekitar itu infak. Mereka nyebutnya infak nasinya itu nasi kucing ya. Jadi angkringan sana sekian puluh, angkringan sana sekian puluh. Jadi begitu kumpul itu ada puluhan hingga ratusan nasi kucing ya, kan disebut nasi kucing karena ukurannya kecil ya.
walaupun yang makan manusia. Dan itu banyak. Sehingga kadang itu, Ustaz, nyoba yang ini. Jadi wah, nah ini bisa nyoba sekian jenis nasi angkringan itu. Karena memang yang ngirim itu dari berbagai angkringan. Pernah juga saya mengisi satu tempat, kalau ini di Kulon Progo waktu itu, panitia mengadakan kegiatan, dan kegiatannya itu di restoran. Ada juga yang di kedai kopi. Lucunya itu kalau ngadakannya, kalau kejadian di Kulon Progo itu, kalau diadakan di kedai kopi, itu pesertanya banyak, bludak. Sampai nggak cukup tempatnya. Tapi begitu dipindah ke tempat yang lebih normal untuk dipakai kajian, kayak masjid, jadi setengahnya. Kadang di sedikit lagi. Nah itu ya, karena mungkin memang anak muda lebih akrab dengan kedai kopi untuk ngobrol ya, dan sebagainya. Nah, maka ada kedai makanan dan minuman. Nah, sebelum kita masuk ke kedai makanan dan minuman sebagai lembaga pendidikan, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang makanan dan minuman dalam Al-Quran. Tadi mana ya bukunya? Ini aja. Jadi ada bahasan tentang makanan dan minuman di dalam Islam ini ya. Basisnya tentu saja Al-Quran dan hadis. Contohnya, ini para ulama sudah banyak membahas tentang ini. Saya punya beberapa buku tentang makanan dan minuman dalam Al-Quran, tapi biidznillah itu dipinjam dan belum dikembalikan. Jadi masih dipinjam orang ya, sudah nggak apa-apa. Nah ini contohnya ada dalam buku Halal wal Haram fil Islam. Itu disebutkan tentang sekian ayat yang membahas tentang makanan dan minuman. Satu di ayat yang paling terkenal adalah ayat di juz 30. Apa kalimatnya? Ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ini kata ulama, itu kalimat falyanzur ini sebenarnya hukum asalnya adalah wajib. Artinya kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk memperhatikan makanan kita. Dia ini halal apa enggak? Thayyib atau enggak? Gitu. Nah, jadi ada sekian ayat yang membahas tentang makanan yang menunjukkan bahwa kedudukan makanan itu istimewa. Karena kenyataannya hampir tidak ada yang tidak makan setiap hari. Ya, meskipun bisa ya, memangnya ada orang yang protes dengan tidak makan itu dia bisa bertahan hidup sekian lama, itu bisa. Tapi memang kalau tidak minum ya bisa lebih pendek lagi ya. Kalau nggak bernafas ya itu ya tinggal berapa menit ya. Nah, jadi ada kondisi-kondisi yang ditujukan oleh agama ini bahwa memang masalah makanan dan minuman itu amat sangat pentingnya di dalam Islam. Sehingga Islam itu menghalalkan yang baik. Ya Yuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi kalau milih makanan minuman itu yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi di sini manusia dipanggil supaya makan makanan yang baik, halal thayyib, yang telah Allah Ta'ala sediakan kepada mereka, yaitu di bumi lengkap dengan segala isinya. Dan jangan manusia itu mengikuti langkah setan, yaitu apa? Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Mamanya apa yang halal diharamkan? Yang mengharamkan yang halal contohnya apa? Oke, dibalik aja dulu. Yang menghalalkan yang haram apa contohnya? Babi. Babi itu kalau dalam bahasa Inggris kan pig ya. Tapi kalau sudah jadi makanan namanya pork. Gitu. Jadi kayak sapi, cow. Tapi kalau sudah dagingnya sudah jadi makanan namanya beef. Nah, kalau beef halal ya, sapi halal. Ini babi, walaupun disembelih pakai bismillah, namanya gitu, tetap saja haram. Atau minuman, contohnya minuman keras. Minuman keras itu walaupun beraneka ragam, tetap saja hukumnya apa? Haram. Yang kalau dia banyak itu memabukkan, maka yang sedikit juga haram. Jadi yang banyak, kalau banyak itu memabukkan, maka walaupun sedikit dia tetap masuk kategori haram. Kan cuma 0,1 ya, tetap aja masuk kategori yang haram. Jadi Allah memerintahkan kita untuk tidak mengharamkan yang halal. Contohnya mengharamkan yang halal. Contohnya apa?
sudah halal tapi diharamkan. Kan ada itu aliran yang loh, kalau dia memutuskan tidak makan daging monggo, tapi kalau sampai dia mengharamkan daging, nah itu nggak boleh. Itu kan pilihan pribadi. Umumnya kaum vegetariannya boleh monggo silahkan, tapi jangan sampai kemudian mengharamkan yang dari daging atau yang dari hewan, ya enggak. Bahwa dia nggak mau makan itu pilihan, ya sama ya. Jadi artinya ya ada orang yang sakit, karena sakit kemudian dia tidak bisa makan makanan-makanan tertentu, yang mungkin ayam lehor atau telur lehor, ya nggak apa-apa, karena memang itu kondisional bagi dia, tapi tidak kemudian mengharamkan itu untuk orang lain. Nah, jadi tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram, itu perintah Allah Ta'ala. Konsekuensi dari tadi ya, halalan thayyiba, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ini banyak dibahas oleh para ulama, kenapa sesuatu itu baiknya halal dan buruknya haram. Jadi prinsip dasarnya kalau Allah Ta'ala menghalalkan sesuatu pasti baik. Kalau mengharamkan sesuatu pasti buruk. Nah, dari sini kita sudah punya gambaran betapa di dalam Quran kan banyak ya tentang ayat-ayat yang bicara tentang kehalalan sesuatu dan keharaman sesuatu. Yang halal untuk dilakukan, yang haram untuk ditinggalkan. Nah, kita juga lihat contohnya di kitab hadis. Ini saya bawa yang Bukhari. Saya sudah nyiapkan yang kecil, tapi ini nggak ketemu ya. Yang gede aja lah, nggak apa-apa. Di kitab saya Bukhari itu nanti ada namanya kitab Ta'am. Nah, ada kitab Syarab ya. Ini contohnya, kalau ini kitab Ta'am ini, wah ini mantap banget ini ya. Ya, yang ini yang ada teks sama terjemahnya ya. 400-nya punya yang asli tanpa terjemah ya bagus juga untuk latihan. Tapi ya sangat membantu kalau yang perlu kepastian ini maksudnya apa. Ini ada judulnya Kitabul At'imah, pakai jamak dari ta'am ya. Itu ada sejumlah hadis yang disebutkan oleh, saya nggak akan bacakan semuanya, hanya untuk menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana juga Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu sampai menyebutkan sekian hadis berkaitan dengan makanan. Contohnya, Rasulullah bersabda, "At'imul ja'i wa'udul marid wa fukul ani." Berilah makan orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit, dan tebuslah saudara kalian yang tertawan. Kan ada jelas wa at'imu al-ja'i. Nanti dalam hadis yang lain wa at'imu ta'am, dan bagikanlah makanan kepada yang memerlukan. Wah, ini banyak sekali nih. Nanti ada ini contoh. Jadi makanan ini bukan hanya sekedar makanan, tetapi makan dan minum itu sebagai upaya mendidik orang di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di sini ada di Kitabul At'imah itu ada hadis yang bab yang kedua. Bab tasmiyah ala ta'am wal aqli bil yamin. Bab menyebut nama Allah sebelum makan atau saat mau makan, dan makan bil yamin dengan tangan kanan. Jadi suatu kali Umar bin Abi Salamah, ini putranya Ummu Salamah, itu berkata, saya ini anak tiri Rasul, karena kan Ummu Salamah setelah janda ya, Abu Salamah meninggal, kemudian Ummu Salamah janda kan dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ini anak tiri Rasul, anak yang dalam tanggungannya Rasul. Suatu saat aku mengelurkan tanganku, jadi ada makan bareng, lalu tangannya si Umar ini masih kecil, Umar bin Abi Salamah kecil ini kemana-mana. Lalu Rasul melihat itu, lalu berkata, ya ghulam, samillah, kul biyaminika, kul mimma yalik. Ini menarik, di dalam bukunya Dr. Aswed, alhamdulillah, di kedai kopi dapat kopi ya, baunya sudah sedap nih. Yang dekat sini bisa mencium, kalau yang di sana nggak tahu ya. Untuk suan ini saya tak minum yang bening dulu. Bismillah. Alhamdulillah, taruh sini aja ya. Ya. Matur suwun. Sambil kita lanjutkan ya. Jadi
Umar bin Abi Salamah yang tangannya kemana-mana itu diingatkan oleh Rasul. Ya wahai anak kecil, samillah, ucapkanlah bismillah sebelum engkau makan dan minum. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yali, dan makanlah yang dekat terlebih dahulu. Apa kata Umar bin Abi Salamah setelah diberi nasihat seperti itu? Fama zalat tilka ti'amati ba'd. Demikianlah cara makanku setelah diberi nasihat itu. Maka menarik sekali. Ini kan terjadi pendidikan di meja makan. Makanya kata Syekh Aswad ya dalam kitabnya Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifl, satu di antara momen penting untuk menasehati anak adalah waktu makan. Udah mulai kebayang nih. Jadi Quran menyebutkan banyak ayat tentang makanan. Kita diperintah untuk memperhatikan halal dan thayyibnya makanan kita. Kemudian di dalam kitab-kitab hadis juga ada pembahasan tentang kitabut ta'am atau kitabul an'imah. Kemudian ada kitabus syarab, nanti kitab tentang minuman juga. Nah, ini sangat jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada sahabat kecil bernama Umar bin Abu Salamah saat di meja makan. Ya tentu itu bukan di kedai ya, tapi ya pokoknya kan di meja makan, proses terjadinya makan. Yuk, bayangkan ini. Artinya di kedai makanan dan minuman nantinya harusnya kan bisa dilakukan itu karena Rasulullah melakukannya saat terjadi kondisi kan tadi ada al-maidah, ada makanan yang dihidangkan. Wah ini banyak sekali ya. Saya sengaja hanya menyinggung beberapa untuk menunjukkan bahwa sangat pentingnya pembahasan makan dan minum ini di dalam Islam. Ini tadi makanan. Ini contoh kita buka kitabus syarab, kitab minuman. Bab tentang minuman ada nggak? Ada. Nah, ini kan tadi makanan. Nah, sekarang yang minuman halaman 445 ini minuman. Artinya banyak ini bahasanya. Nah, di situ ada minuman yang dilarang secara khusus oleh Allah yaitu khamr. Maka sampai Al-Bukhari bikin bab babul khamr minal inab wa khairi, tentang al-khamr ya. Itu karena termasuk yang dilarang dan beberapa yang lain. Termasuk ada minuman yang dianjurkan, yaitu satu di antaranya adalah minuman yang dibuat dari kurma. Dari kurma. Ya, nabis yang direndam itu. Jadi artinya Rasulullah mengajari kita secara detail nanti ya, mana yang ditinggalkan, satu di antaranya adalah khamr dengan segala sebabnya, dan mana yang dianjurkan untuk diminum, yaitu seperti nabis, yaitu rendaman kurma. Wah ini banyak ini, nanti silakan dicek. Nanti ada lagi minuman yang dipuji, yaitu laban, seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Sampai nanti adab makan dan minum. Jadi ada pembahasan tentang jenisnya, jenis makanan minuman yang halal dan thayyib, sampai nanti cara makan dan minumnya. Tadi seperti dicontohkan tadi ya, makannya baca bismillah dulu, pakai tangan kanan, ngambilnya yang terdekat terlebih dahulu. Nanti dalam minum disebutkan, minum itu anjurannya sambil duduk. Kemudian nanti ada juga diperbolehkan sambil berdiri, nanti ada, tetapi yang lebih utama adalah sambil duduk. Dan kemudian cara minumnya seperti apa, apakah pakai tangan kanan, tangan kiri, kemudian berapa seruputan dan seterusnya. Wah, itu luar biasa itu. Nah, tapi kita nggak akan bahas itu secara detail. Tapi untuk menunjukkan bahwa di dalam agama kita ini dari dua sumber utamanya, yaitu Quran, ada pembahasan yang lumayan banyak tentang makanan dan minuman. Dan kemudian dari kitab-kitab hadis yang terpercaya, terutama yang kedudukannya paling tinggi, Sahih Bukhari, itu sampai ada judul bab tentang kitab makanan dan kitab minuman. Sudah kebayang kan betapa luar biasanya agama ini membicarakan tentang makanan dan minuman. Nah sekarang, kan itu tadi kan peristiwa biasa, maksudnya ya setiap hari ya kita makan, minum, sampai Allah mengatakan bahwa satu di antara ciri para nabi ya mereka makan dan minum. Itu untuk menunjukkan bahwa nabi itu manusia, bukan Tuhan. Karena kalau yang kebablasan kan sampai nabi dianggap Tuhan.
Kan padahal Nabi Isa contohnya kan dianggap Tuhan oleh sekelompok penganutnya. Yang salah bukan Nabi Isa. Ya penganutnya itu mosok rasulnya Allah kok dianggap Tuhan. Tapi makanya satu di antara gambaran Allah tentang para nabi adalah mereka itu makan, mereka itu minum, mereka itu ya jalan kayak kamu jalan, mereka ke pasar kayak kamu ke pasar. Yang kita sudah bahas ya kemarin ya. Nah ini ada hubungannya kan, mereka makan, mereka ke pasar. Berarti pasar itu memang dicela ketika terjadi penjualan barang-barang haram. Terjadi akad-akad yang penuh dengan keburukan atau yang menyelisih agama, ya riba, kemudian penipuan. Makanya ada surat khusus tentang ancaman Allah kepada para pencuri timbangan itu ya. Apa judulnya, Mas Anis? Al-Mutaffifin. Nah, tapi secara umum pasar itu kan sesuatu yang dihalalkan dalam agama ini. Ya, maka ya sebenarnya nggak ada masalah dengan pasar. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, nih banyak ya di kitab-kitab sejarah. Tadi saya menemukannya contohnya di sini nih ya, di Jas Mewah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah dan dakwah. Tulisnya Dr. Tiar, atau nanti di Mengislamkan Tanah Jawa, tulis ini risetnya Pak Wiji Saksono, atau Indonesia Arab dalam pergerakan kemerdekaan. Itu disebutkan nih contohnya di sini ya, bahwa setelah pembangunan masjid, kemudian mempersaudarakan antara kaum pendatang yaitu Muhajirin dan kaum asli Madinah yaitu Ansor, maka kemudian dikokohkan persaudaraan itu antara Muhajirin dan Ansor dengan penguatan ekonomi. Kan ada masjid, orang pada ngumpul, orang pada beribadah, orang pada ngaji di masjid. Kajiannya langsung oleh Rasulullah SAW. Ada ayat Quran turun yang disampaikan. Lalu nanti Rasul memberi penjelasan. Perlakuan Rasul juga bagian dari hadis itu dan sebagainya. Maka kemudian berikutnya kan tadi ya ada ukhuwah, pemersaudaraan antara Muhajirin Ansor. Lalu kemudian ada kondisi di mana terjadi jual beli. Oh, ada di sini nih. Contohnya ini ada di sini. Jadi disebutkan bahwa ketika kaum Muhajirin Ansor dipersaudarakan, itu satu di antaranya adalah kemudian mereka itu punya rumah, rumahnya ada 2, 1 diberikan ke saudaranya yang meninggalkan kampung halamannya demi Islam. Bahkan sampai ada yang kalau kamu memang perlu beristri, ini istriku punya beberapa. Itu jangan dipandang, menghinakan perempuan. Enggak. Di zaman itu yang dalam tanda kutip tidak mulia atau dianggap hina adalah lelaki yang sudah saatnya nikah belum nikah. Nah ini kan orang-orang yang hijrah dari kampung halamannya seperti Makkah ke Madinah, ini kan meninggalkan semua yang mereka miliki demi agama ini. Nah maka ada yang kemudian menawarkan, kalau mau nikah saya biayai atau kamu pilih di antara istriku mana yang kamu mau. Kuceraikan, kundikan kepadamu, itu bukan dalam rangka menghinakan, tidak. Tetapi kita harus memahami kultur saat itu. Dan Masya Allah, yang menawarkan itu niatnya memuliakan, kemudian yang ditawari, ya nggak mau. Oh, nggak usah. Tolong tunjukkan at-thoriq ila suq, jalan menuju pasar. Contohnya Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf berjualan di pasar yang ada waktu itu, dan kemudian terjadilah proses berdagang ya. Karena memang kaum Muhajirin rata-rata pedagang, kaum Ansor rata-rata petani. Jadi produsennya itu kaum Ansor, kemudian yang pedagangnya adalah kaum Muhajirin. Jadi dagang itu sangat dimuliakan. Maka sampai-sampai ada ini contohnya ya, di dalam kitab Al-Halal wal Haram itu ada perintah khusus, dan itu cukup banyak disebutkan oleh Al-Qaradawi, bahwa perintah berdagang itu cukup banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya nanti ada bab tentang bekerja dengan jalan berdagang. Contohnya ada di surat Al-Muzammil ayat 20. Ya wa akharuna yadhribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah
wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Jadi ada yang di antara kalian yang berjalan di permukaan bumi untuk mencari anugerah Allah. Nah, anugerah Allah itu dengan apa? Nanti di tafsir disebutkan satu di antaranya dengan menyediakan jalan-jalan perdagangan. Ya, berarti kan kedai makanan minuman bagian dari jalan perdagangan. Karena muslimin kan perlu yang halal yang haram. Iya, kan harusnya dia yang menyediakan. Dulu saya ingat sekali nasihat dari Prof. Mursyidi, guru besar farmasi UGM ya, yang pernah jadi rektor UMY, pernah jadi direktur pasca sarjana Wade sebelum wafat. Itu beliau mengatakan saya mendengarkan beberapa kajiannya itu, bahwa hendaklah muslimin ini khususnya, kalau waktu itu khususnya alumni farmasi, itu jangan semuanya terjun di dunia farmasi, di dunia obat. Tidak harus jualan obat, tidak harus buka optik. Tapi kata beliau ada beberapa. Nah, yang beliau lihat, yang beliau ingatkan satu di antaranya adalah dagang. Jualan, buka kedai makanan dan minuman. Itu pernah beliau lakukan. Saya pernah tanya istri beliau, waktu istrinya masih hidup, ya karena budi saya sendiri kan jadi akrab ya. Sudah pernah nyoba. Cuma karena kesibukan Prof. Mursyidi waktu itu sebagai dosen, peneliti, dan juga beberapa jabatan akademis, maka beliau nggak sanggup melanjutkan. Hah? Apa? Ya, kenapa? Itu tadi, bahwa muslimin ini kan perlu makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Maka siapa yang bisa menyediakan dengan tanggung jawab? Ya sesama muslim. Jadi kalau memang bisa, jangan hanya, loh apa hubungannya sama farmasi? Loh farmasi kan menguasai ilmunya. Kan berguna sekali. Menguasai masalah makanan, minuman kan diteliti di farmasi. Nanti bagaimana pengawet yang alami, ya dari jenis makanannya sendiri, maupun nanti cara mengolahnya. Saya itu pernah diajari ibu saya kan guru kimia ya, dekat dengan farmasi. Cara bikin air es teh waktu itu. Cara bikin es teh. Itu diajari. Oh, ternyata itu jangan esnya dulu, tapi ini gulanya kalau mau yang manis ya gulanya dimasukkan, baru dikasih air panas sedikit, diaduk sampai rata, baru dikasih teh. Bahkan cara bikin tehnya aja ada caranya. Biar mantap bagaimana. Setelah itu baru dikasih air bening, baru dikasih es. Jadi es itu yang terakhir. Nah, itu kalau urutannya dibalik, ibu saya ngajarkan secara kimia itu nanti hasilnya beda. Nah, jadi selain masalah halal, thayyib juga hasilnya aja beda. Nah, itu kan ilmu yang dipelajari di farmasi, kimia. Ada yang berkaitan langsung, ada yang tidak. Makanya tadi Prof. Mursyidi mengatakan satu di antara amanah bagi para alumni farmasi UGM adalah bikin usaha makanan minuman, entah restoran, entah catering. Untuk apa? Untuk membantu muslimin mendapatkan makanan minuman yang halal dan thayyib. Waktu itu bayangan saya menarik juga ya, idenya itu lah, bahwa iya kan nggak ada yang tidak memerlukan makan dan minum, dan otomatis kan perlu halal, kalau bisa thayyib. Nah, farmasi kan punya alat untuk meneliti ini thayyib apa enggak, zatnya ini baik apa enggak bagi kesehatan. Saya dapat nasihat dari beliau tentang bahayanya zat-zat kimia buatan, sintetis artifisial, nanti katanya juga dengan wewangi. Ada yang menarik. Ada pembahasan di buku Jas Mewah ini, mengutip tulisannya Prof. Syed Sayyid Najib Al-Attas, Profesor Dr. Najib Al-Attas. Itu tentang kapan masuknya Islam di Indonesia. Nah, nanti Syed Najib Al-Attas itu menyebutkan ayat tentang kafur. Kan tadi kita ingat Al-Mutaffifin ada khitamuhu misk. Nah, misik itu kan campuran minuman. Kalau kita membaca di contohnya di sejarah, ini contohnya ya, Turkish coffee culture ini alhamdulillah barusan datang ini. Ditunggu-tunggu ini, alhamdulillah dapat yang asli itu. Wah, ini nyenengke kalau dapat yang asli kayak gini nih ya. Di dalam buku ini contohnya Turkish coffee culture, budaya
kultur budaya kopi Turki itu kan ada di zaman Utsmaniyah itu kopi yang baik kayak gini nih, kopi dengan kualitas baik biasanya jenis Arabica itu nanti ditetesi atau dicampur dengan misik. Maka disebut sebagai nyebutnya apa ya? Pokoknya kopi bermisik berarti mumasik kafe. Nanti ada lagi yang pakai ambar, muambar kafe, ya. Muambar kopi ya, kopi bermisik, kopi berambar. Ambar itu yang kalau misik dari rusa gunung, kalau ambar kan dari mana Mas Ani? Yang senang uang ya, dari paus yang di laut ya, bukan yang di darat ya, yang di laut. Loh, itu kan luar biasa. Nah, kafur itu dikatakan oleh Syed Najib Al-Atos itu di dalam satu riwayat disebutkan bahwa ini hadisnya la aslalah, tapi disebut dalam hikayat sebentar. Di satu tulisannya orang Indonesia lama bahwa daerah Indonesia itu sudah dikenali oleh Rasulullah. Nah, cuman ini kalau dicari hadisnya nggak ketemu. Ini cuman orang mungkin namanya hikayat itu kadang ada yang sahih ada yang tidak ya. Disebutkan bahwa dalam hikayat itu Rasul itu sudah kenal Indonesia dengan nama Samudra, maksudnya Sumatera. Samudra jadi Sumatera. Udah baca ya, Mas Anies ya. Nah, di sini kan Jasmine kan. Lalu itu kan jelas dicari-cari nggak ada hadisnya. Jadi ini ada di dalam buku hikayat tetapi hadisnya nggak ketemu. Tapi pertanyaannya, Rasulullah dan para sahabat sudah kenal Indonesia belum? Nah, maka nanti ada yang berpendapat kafur. Kafur itu apa? Ada pohon namanya jenis camphor. Kemudian itu kalau kafur kan dari kata kafaro. Jadi disebut kafur karena dia tertutupi. Karena untuk mendapatkannya itu harus membuka kulitnya. Lalu kemudian diambil getahnya. Nah, getahnya yang putih kristal itulah yang kemudian ini yang alami ya, itu yang disebut kafur. Disebut kafur karena tadi untuk mendapatkannya harus membuka kayu kulit kayu dari pohon itu, camphor itu, maka keluar getahnya. Nah, kafur itu dari mana? Ada ulama memberi kalau di kitab-kitab tafsir tidak disebutkan secara khusus karena kafur itu pendapat yang paling umum adalah di kalangan para ulama merujuk kepada mata air di surga. Tapi pendapat yang lain itu kafur itu adalah jenis wewangian. Dari mana? Maka ada yang menyebutkan dari wilayah Cina dan Jawa. Ingat, Jawa di zaman itu maksudnya bukan Pulau Jawa, tetapi adalah kawasan Asia Tenggara. Maka nanti ada pendapat itu bukan merujuk ke pulau, tetapi merujuk kepada selat atau Laut Jawa. Maka orang-orang yang berada di sekitar Laut Jawa disebut sebagai Ashabul Jawi. Dan itu penggunaannya masih sampai abad 19 sampai awal atau akhir abad 20. Itu masih pakai istilah Ashabul Jawi. Jadi orang-orang Timur Tengah itu nyebut wilayah ini sebagai Ashabul Jawi. Orang-orang yang dekat dengan Jawinya ini merujuk kemana? Bukan pulau, tetapi merujuk kepada laut atau Selat Jawa. Jadi orang-orang yang berada di sekitar Laut Jawa itu disebut sebagai Ashabul Jawi. Maka ini merujuk kepada seluruh Asia Tenggara. Nah, kafur itu dikenal sebagai jenis wewangian yang terbaik satu di antaranya dari barus. Barus itu ada di Tapanuli Selatan di wilayah Ashabul Jawi. Nah, dengan pendapat itu ada kemungkinan loh ya, bahwa Rasulullah dan para sahabat itu mengenal, wong sudah disebut dalam Quran, bahwa ada jenis wewangian yang didapatkan dari negeri nun jauh di timur sana. Timur jauh, makanya kita kalau dari sana disebut timur jauh. Emang timur pojok dewe kan kalau di peta itu. Nah, itu ada pendapat seperti itu. Tapi memang ini pendapat yang agak akhir ya. Dan memang kenyataannya dalam sejarah, contohnya nanti kalau kita baca Abbasiyah, ini saya pas nggak bawa ya tadi. Saya tadi udah nyiapkan yang sejarah umat Islamnya Buya Hamka itu disebutkan bahwa Abbasiyah itu sudah biasa mengimpor, membeli wewangian kafur min barus dari wilayah Barus. Sebenarnya bukan hanya Barus ya, sebagian juga mengatakan bahwa di daerah Riau atau Kalimantan itu juga ditemukan pohon-pohon camphor yang menghasilkan kafur.
Cuma memang yang sangat populer adalah kafur dari barus. Makanya disebut lidah Jawa jadinya kapur. Nah, ini dibahas di sini. Memang ada catatannya Syed Najib Al-Atos yang mengatakan ada kemungkinan. Kenapa? Karena kenyataannya kata kafur ada di dalam Al-Quran. Yang secara fisik di dunia itu ada. Kan sama seperti gini, misik kan juga di dalam Al-Quran. Betul, nanti banyak sekali bahwa hadis yang sahih menunjukkan bahwa misik itu adalah keringatnya orang ahlul jannah. Tapi kan misik di dunia kan ada. Rasul memakainya. Nah, dari pendapat itu wajar dong kalau kemudian Rasul juga mengetahui bahwa ada penghasil kafur di dunia ini. Nah itu, Allah alam bisawab, ini pendapat yang diutarakan oleh Dr. Dian Anwar Bakhtiar berdasarkan tulisan dan penelitian dari Syed Najib Al-Atos. Jadi logika itu menurut saya kan bisa diterima ya. Wajar dong bahwa kafur selain bermakna tadi ya, mata air fil jannah, itu juga bermakna wewangian yang didapatkan dari wilayah bernama Barus. Ya, bernama kalau tadi disebut oleh ulama Cina dan Jawa tadi, tapi secara khusus yang terkenal adalah kafur Barus karena dari daerah Barus tadi. Barus itu ya wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Nah, jadi ada makanan minuman yang sangat diperhatikan di dalam Islam dan kemudian ada perintah untuk berdagang dan ini adalah cara yang halal. Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan bai', jual beli, buyuk jual beli. Nah, maka jual beli apa yang normal dilakukan orang? Ya satu di antaranya jelas apa yang diperlukan orang setiap hari. Dan yang paling diperlukan apa? Makanan dan minuman. Nah, jadi ketika makanan dan minuman itu ada sejumlah ayatnya, kemudian ada di dalam kitab-kitab hadis, wajar dong kemudian di situ ada fikihnya, ada hukumnya berkaitan dengan makanan dan minuman. Maka paling mudah mengajarkan berkaitan dengan hukum makanan minuman ya saat makan dan minum. Nah, tadi Rasul menunjukkan kepada kita ada anak kecil bernama Umar bin Abi Salamah ketika makannya nggak tertib, ya Rasul ingatkan. Maka kata Aswad itu adalah satu di antara momen paling penting untuk memberi nasihat anak. Memberi nasihat itu bagian dari mendidik. Nah, bayangkan coba kalau kemudian kita bisa memanfaatkan kedai-kedai makanan dan minuman, umpamanya kita beri arahan, kemudian ada kajian-kajian yang rutin, bisa membahas tentang agama secara langsung maupun membahas tentang fikih jual beli atau fikih makanan dan minuman. Karena saya pernah waktu di psikologi UGM ya, saya waktu itu ketua FPPI, Forum Pengkajian Psikologi Islam. Itu kami membahas tentang adab, sekian adab dalam Islam. Jadi kami sebagai mahasiswa psikologi waktu itu, saya masih mahasiswa, itu tertarik bagaimana pandangan Islam secara langsung tentang adab umpamanya berpakaian. Termasuk waktu itu kami bikin kegiatan sore-sore kayak gini juga. Di kampus waktu itu ada musola, kami nyebutnya musola psikologi ya. Kadang kami punya komunitas namanya Komunitas Pinggiran Musola, KPM. Nah, itu kalau waktu itu karena saya ketua FPPI, Forum Pengkajian Psikologi Islami, kami waktu itu bikin agenda namanya adab makan minum dalam Islam. Nah, itu ya membahas tentang ya kan kadang kita tuh nggak tahu bagaimana adab makan minum dalam Islam. Saya pernah diundang ke luar Jawa. Waktu itu sebentar, saya udah lulus belum ya? Mungkin fresh graduate dari psikologi UGM diundang, diajak dosen untuk ikut ngisi di sana. Karena saya waktu itu lumayan populer sebagai trainer dan outbounder. Jadi saya diminta untuk nanti membuat semacam kegiatan untuk membantu dosen menerangkan tentang leadership, sehingga saya tentang kepemimpinan. Nah, nyampe di sana itu, Masya Allah, waktu itu yang namanya steak itu lagi ngehit, dianggap sebagai makanan high class. Datang malam itu langsung dikasih steak. Nah, kalau steak dari daging apa, Mas Ani? Normalnya dari daging apa? Daging sapi waktu itu. Orang Barat itu kalau adab makan minumnya kan, adab makan steaknya kan, tangan kanan pisau, tangan kiri garpu. Terus dimakan gini. Nah, karena saya itu ya alhamdulillah ya sedikit
sedikit ya banyak ya belajar adab makan yang benar menurut Islam. Ya saya potong semua, setelah selesai saya taruh pisau saya, kemudian saya pindahkan garpunya dari kiri ke kanan, saya makan. Itu dilihatin gitu, dikira mungkin wong desa ora ngerti carane mangan steak. Loh enggak gitu. Kita kan harus memilih, kita mau makan cara Islam apa enggak. Nah, itu kan terjadi sebenarnya secara tidak langsung terjadi dakwah, pendidikan. Saya ingin menyampaikan, ini semuanya muslim nih yang di meja itu, bahwa ya ini cara makan Islam, enggak harus pakai ceramah ya. Tapi saya tunjukkan bahwa yang baik itu bukan yang menurut orang, tapi yang baik itu menurut Allah Ta'ala. Nah, bayangkan kalau kedai makanan dan minuman nanti membuat aturan seperti itu, mengajarkan para tamu yang berkunjung itu cara makan dan minum yang benar, bahkan bikin acara mungkin setiap bulan atau bahkan setiap pekan bagaimana memasak bahan makanan yang halal dengan cara yang halal. Kan kadang bahannya sudah halal, cara masaknya nggak halal kan ada, entah minyaknya, entah campurannya, terus bagaimana menyajikannya dengan baik. Masya Allah, bagaimana bahan ini diolah dengan cara baik, dengan campuran yang baik. Itu kan menarik sekali. Nah, mungkin nanti kedai kopi sejarah bisa bikin acara itu ya. Acara rutin tentang makanan dan minuman ya dari sisi fikihnya, kemudian dari sisi adab makan dan minumnya, sampai dari sisi teknisnya. Gimana mendapatkan bahan yang halal dan thayyib, bagaimana mengolahnya dengan halal dan thayyib, sehingga kemudian tersaji dengan lezat. Ada teman saya mengatakan, kelebihannya Turki Utsmani itu adalah bagaimana membuat yang halal dan thayyib itu lezat. Makanya sampai sekarang itu makanan minumannya Turkish, ya Turki sekarang itu Masya Allah. Memang dianggap satu di antara makanan minuman yang paling lezat di dunia. Orang kafir aja ngaku itu. Karena mereka memang mengolah secara serius bagaimana makanan dan minuman itu bukan hanya halal dan thayyib, tapi juga lezat dinikmati. Sedap dipandang, sedap dicium baunya, dan kemudian juga lezat ketika dimakan dan membawa manfaat yang banyak. Nah, nanti ada di sini ini disebutkan. Jadi bedanya, contohnya nih, bedanya budaya ngopinya orang Turki, orang Utsmani dulu, dengan orang Eropa secara umum adalah bahwa orang Turki tidak biasa dan tidak suka mencampur kopinya dengan gula, dengan creamer, enggak, sukanya ya pahitan. Nanti memang ada beberapa yang mencampurin, tapi mereka kalau malam itu hampir tidak mau menggunakan pemanis. Malam itu ya minum kopi biasa ya, ya tanpa gula. Enggak. Ya kopi kayak gini nih. Kadang mereka nambahin rempah memang ya, kadang yang pakai. Tapi kalau kita minum Turkish coffee yang asli itu ya yang sudah kadang dicampur seperti orang Arab. Dicampur apa itu namanya? Hil, kapulog Arab. Kadang enggak. Cuma mereka masaknya kan sini ada enggak ya? Saya di rumah ada. Pakai yang ibrik. Jadi memang bukan ditubruk kan, tapi ibrik. Jadi ada alat yang sini ada pegangannya gini nih ya. Mana sini ada enggak ya gambarnya ya? Oh, ini harusnya ada nih. Ada pegangannya, kemudian nanti dipegang gini. Nanti kalau dia sudah keluar kremanya sampai atas, nah baru kemudian dituangkan. Dan sebagiannya ada pegangannya kayak gini ya, mirip ini ya. Tapi sebagiannya itu enggak ada. Nah, sebagiannya itu enggak ada kayak gini nih. Jadi nanti di bawahnya ada alat sehingga kalau kita megang itu enggak kepanasan. Nah, makanya ada ini karena ini gelasnya kan ditaruh di sini. Nanti minumnya itu gini, bukan pegangan gini tapi gelasnya kan gini, cuma sudah ada penahan panasnya sehingga nanti minumnya kayak gini. Jadi ini gambarnya asik sekali. Ini contoh saja bahwa budaya minum kopi atau budaya makan yang halal dan thayyib itu nanti masuk ke kedai, dan pertama ya, kedainya sendiri dengan cara itu seperti nasihat Prof. Mursyidi tadi, menjual yang halal dan thayyib kepada muslimin maupun non muslim. Berikutnya yang kedua, di situ ditegakkan adab-adab makan dan minum, kan di situ juga pendidikan. Saya pernah di
diajak oleh teman, ada yang di luar Jawa, ada yang di sekitaran Pulau Jawa, itu masuk ke situ eh, ada pamflet, ada poster gede-gede, tata cara makan minum yang Allah ridhoi atau tata cara makan minum yang baik. 1, baca bismillah. 2, pakai ada jelas. Dan itu didesain sangat bagus. Sehingga orang itu dengan sendirinya senang melihatnya dan kemudian mengamalkannya. Jadi itu jadi kedainya jadi kayak tempat dakwah itu ya, tempat mendidik orang agar makan minum yang benar. Kemudian nanti ya tentu saja dipisah mana yang ngerokok, mana yang nggak ngerokok. Kalau saya kan bukan ngerokok, jadi ya nanti ada tempat khusus. Sehingga dengan cara itu kan tidak zalim sesama. Yang mau ngerokok ya nanti ada tempatnya, yang tidak mau ngerokok dihormati, bahkan dimuliakan dengan tempat yang paling istimewa. Karena kan kalau gitu nanti yang bisa ngajak keluarganya, anak kecil kan nyaman. Tapi kalau banyak rokok kan nggak nyaman. Nah ini yang juga kan jadi dakwah tersendiri. Maka yang ketiga, ketika kedai kopi ini bisa berguna, ini tadi saya mau menyebutkan tapi ya kelupaan ya waktunya sudah habis. Contohnya di sini bahwa disebutkan dalam Turkish Coffee Culture itu sampai ada sampai ada waktu di mana ada sejumlah kedai kopi, coffee houses, bahasa Arabnya apa ya? Makohi itu di daerah Sultan Ahmed ini di Istanbul. Itu sampai disebut The Academy. Karena di situ berkumpul dosen, mahasiswa lalu melakukan diskusi. Berbagai hal yang mereka diskusikan. Ada yang mendiskusikan tentang pelajaran, ada yang mendiskusikan tentang seni, literatur, bahkan politik. Oh, ini disebutkan. Jadi dan kita tahu nanti di dalam The Medici Effect, buku tentang bagaimana Eropa itu mengalami masa Renaissance, masa pencerahan, itu ketika mereka meninggalkan minuman kerasnya, lalu berubah ke kopi. Kalau minuman keras merusak. Kalau kopi, ada zat-zat yang membuat orang itu terangsang untuk berpikir. Contohnya yang saya baca itu ada riset namanya phenylindens dalam kopi. Itu yang membantu orang untuk menjadi mau berpikir, kemudian mencegah kepikunan. Itu satu di antara zatnya itu ada di dalam kopi asli loh ya, bukan yang sasetan. Tapi wah, masya Allah, pengen berpanjang-panjang lah. Ini belum buka coffee and coffee houses ya. Tadi belum saya bacakan kecuali hanya satu kata di dalam buku Turkish Coffee Culture. Tapi itu menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwa kedai makanan dan minuman termasuk kedai kopi yang hari ini juga jualan makanan itu sangat bisa digunakan untuk lembaga pendidikan. Ini nanti contohnya ini hanya untuk menunjukkan saja. Buku Indonesia Arab dalam pergerakan kemerdekaan. Nah, ini satu di antara jasanya orang-orang Arab untuk Indonesia itu adalah mereka yang sebagainya pedagang Arab dan Yaman datang ke sini. Pedagang. Satu di antara yang paling banyak berjasa untuk menyebarluaskan Islam termasuk ke Indonesia adalah pedagang. Mereka sambil dagang, mereka dakwah. Lalu mereka juga hanya ngajarkan makan, minum. Kan orang jadi tertarik. Loh, kok dia makannya ini? Kok dia minumnya ini? Kok jadi sehat? Kok jadi kuat? Kok wajahnya cerah? Ingat ya, kalimat abasa itu menarik untuk dicermati. Abasa itu kan surat tadi fal yang dzuril insanu ila ta'am itu kaitannya dengan abasa, muka masam. Jadi makanan itu insya Allah ada kaitannya dengan cerahnya wajah, sehatnya badan. Gitu. Allah alam.